Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Qul bifadlillah, maka katakanlah birahmatihi, dengan karunia rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian merasa gembira, merasa senang. Huwa khairun mimma yajma'un, karena rahmat Allah, karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari materi-materi dunia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab kebahagiaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, sebab kegembiraan yang ada dalam hati mereka, sebab utamanya adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Berbeda dengan orang-orang kafirin, munafikin, yang mereka menjadikan ukuran kebahagiaannya adalah dunia, bukan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka musyrikin, kafirin, munafikin adalah orang-orang yang berlomba-lomba mencari dunia, karena menurut mereka itulah yang membuat mereka bahagia. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka bahagia karena karunia dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan di antara karunia dan rahmat dari Allah adalah kedatangan bulan Ramadan. Maka salah satu dari tanda keimanan seorang muslim, perasaan kegembiraan ketika dekatnya bulan Ramadan. Ketika dekatnya bulan Ramadan, atau ketika sebentar lagi dia akan menjumpai bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini kalau bisa diistilahkan sebagai tamu yang agung, tamu yang spesial, tamu yang sangat diharap-harapkan kehadirannya. Maka ketika dia hadir atau sebentar lagi hadir di tengah kaum muslimin, hendaknya mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa, bahkan lebih gembira daripada mendapatkan dari materi-materi dunia setiap harinya yang dia lakukan dalam pekerjaannya. Yang mana dahulu para ulama yang saleh sangat merindukan bulan Ramadan. Maka layaknya orang yang rindu kepada sesuatu, ketika dia bertemu dengan yang dia rindui, maka dia akan merasakan kegembiraan yang luar biasa.
Maka sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, rindukah kita bertemu dengan Ramadan atau biasa-biasa saja? Maka kata para ulama, kadar bahagia itu sesuai dengan kadar rindu seseorang. Kadar bahagia itu sesuai dengan kadar dari dia rasa rindunya. Semakin besar rasa rindunya kepada Ramadan, semakin bahagia dia. Adapun orang-orang yang tidak merindui atau tidak rindu kepada bulan Ramadan, maka kalau dia mengatakan bahagia, itu bahagia yang palsu atau bahagia yang sifatnya menipu saja. Maka hendaknya kita semua menanamkan dalam jiwa-jiwa kita, dalam hati kita semua, akan rasa rindu yang besar kepada bulan Ramadan, sehingga ketika datangnya seseorang akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara, yang luar biasa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, qala ba'du salaf, beliau mengatakan sebagian salaf, kanu yad'una Allah sittata ashhur yuballighuhum syahr Ramadan. Dulu orang-orang salaf sangat rindu dengan bulan Ramadan. Saking rindunya dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Saking rindunya. Saking rindunya dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini menunjukkan kerinduan yang luar biasa. Kerinduan yang luar biasa. Sehingga ketika bertemu dengan bulan Ramadan, orang-orang saleh terdahulu sangat-sangat bergembira dengan kegembiraan yang melebihi mendapatkan dunia dan seisinya. Kemudian, kalaulah ditanya, kenapa seorang muslim harus bergembira menyambut bulan Ramadan? Jawabnya, karena bulan Ramadan, bulan yang padanya banyak kemuliaan, kemudian banyak keberkahan, dan sungguh banyak keutamaan bulan Ramadan yang bisa seseorang pelajari dan kaji. Maka sangat pantaslah orang yang beriman kepada Allah rindu dengan bulan ini, bergembira dengan kedatangannya yang sebentar lagi, dikarenakan keutamaan yang sangat banyak yang ada pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sungguh kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa padanya, yang pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan terdapat pada bulan Ramadan yang satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada 83 tahun beramal. Maka barang siapa yang terhalang dari bulan Ramadan ini, dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan yang sangat-sangat besar. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya sangat wajar kaum muslimin gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bahkan lebih gembira daripada menyambut hal-hal yang sifatnya duniawi, yang mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan orang-orang dari siksa nerakanya, yang hendaknya kita semua bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah manusia dalam menyambut bulan Ramadan ini terbagi menjadi dua.
manusia dalam menyambut bulan Ramadan terbagi menjadi dua. Ada mereka yang menyambut bulan Ramadan dengan rasa gembira yang luar biasa. Ada pula yang menyambut bulan Ramadan dengan rasa berat, beban, seakan-akan bulan Ramadan itu hanya menjadi beban yang dengannya dia menahan lapar dan dahaga. Maka dalam menyambut bulan Ramadan, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang merasa senang dengan kehadirannya, dan dia mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan ini sebagai bentuk rasa senangnya. Maka barang siapa yang benar-benar senang, gembira, bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka hendaknya dia persiapkan. Tapi kalau ada pun seseorang yang katanya gembira tapi kurang persiapannya, berarti kegembiraannya kurang maksimal, atau kegembiraannya masih biasa-biasa saja. Adapun jika dia benar-benar gembira, maka dia akan membiasakan, mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sikap orang, sebagian manusia terhadap bulan Ramadan ketika kedatangannya atau hendak kedatangan bulan Ramadan, mereka merasa berat. Merasa berat dengan bulan Ramadan ini. Bahkan mereka menganggap bulan Ramadan itu bulan yang menyusahkan. Disuruh menahan lapar, disuruh menahan dahaga, dan mereka bahkan di setiap hari bulan Ramadan mereka berpikir untuk menghitung-hitung jamnya, atau menghitung-hitung malamnya, atau menunggu kapan selesainya, atau kalau dia berpuasa nunggu-nunggu kapan berbukanya dengan segera. Seakan-akan puasa itu hanya beban dan dia tidak merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang seperti ini bukanlah akhlaknya kaum muslimin mukminin. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah hendaknya bergembira, merasa senang, dan mempersiapkan menyambut tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua di dalam Al-Quran untuk melakukan persiapan atau bersiap-siap dalam melakukan sesuatu seperti peperangan atau persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-83, fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuk lil khuruji, maka jikalau Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin padamu untuk keluar pergi berperang, maka katakan kepada mereka yang minta izin, kalian tidak boleh keluar berperang bersama kami selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Ayat ini di antara maknanya adalah celaan kepada sebagian orang-orang yang hidup di zaman Nabi atau sebagian sahabat ketika itu yang berangkat perang tapi tidak persiapan. Maka Allah katakan, kalian tidak boleh keluar bersama Nabi dan tidak boleh berperang bersama Nabi melawan musuh-musuh ketika itu. Inilah hukuman yang Allah berikan kepada seseorang yang tidak punya persiapan dalam menghadapi sesuatu. Dia diharamkan
dia dilarang mendapatkan keutamaan jihad fi sabilillah. Maka kalau kita memahami, merenungi ayat ini, Allah sangat senang kepada kaum muslimin ketika ingin melakukan sesuatu ada persiapan. Ketika menyambut bulan Ramadan ada persiapan. Yang mana persiapan ini bukti dari keseriusan dan bukti dari kesungguh-sungguhan. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh dan serius, maka umumnya akan ada persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi kita saksikan sekarang kebanyakan kaum muslimin masuk di bulan Ramadan biasa saja, keluar pun biasa saja. Tidak ada persiapan yang dia anggap penting, seakan-akan menghadapi bulan Ramadan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-110, Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Dan dikatakan dalam surat yang lainnya, maka jika mereka mau berangkat ikut berperang, harusnya kata Allah mereka bersiap-siap untuk keberangkatannya. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka dikarenakan mereka memang tidak ada persiapan untuk peperangan tadi. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Di sini surah At-Taubah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian kaum muslimin. Allah mencela sebagian kaum muslimin yang mau berangkat perang tapi tidak serius, yang mau berangkat perang tapi tidak ada persiapan. Maka begitulah di bulan Ramadan, hendaknya menyambut bulan Ramadan ini kita lakukan persiapan sebagai bentuk dari menghormati, mengagungkan syiar-syiar Islam. Di antara bentuk keseriusan, kesungguh-sungguhan, karena Allah tidak menyukai hamba-hambanya menghadapi sesuatu tanpa persiapan yang baik. Barang siapa yang memperbaiki persiapan menghadapi bulan Ramadan, maka sungguh Allah mencintai yang demikian, sehingga Allah mudahkan dia memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Maka kita lihat sekarang, ketika dimasuk bulan Ramadan, betapa banyak kita membuang kesempatan membaca Al-Quran. Ketika masuk bulan Ramadan, kita membuang kesempatan untuk bersedekah. Ketika masuk bulan Ramadan, kita membuang kesempatan untuk berzikir. Selesai bulan Ramadan, tidak ada satupun dari Al-Quran yang kita berhasil menghatamkannya, atau tidak pernah sekalipun menghatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Kalaulah ditanya, apa sebabnya? Sebabnya diantaranya adalah tidak ada persiapan menghadapi bulan Ramadan, yang akhirnya bulan Ramadan itu lewat habis tanpa faedah yang banyak, kecuali hanya sedikit sekali dari faedah waktu yang dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Masyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalaulah kita bertanya, kenapa setiap bulan Ramadan rasanya banyak waktu terbuang percuma? Kenapa ketika bulan Ramadan banyak waktu yang terbuang sia-sia? Kenapa ketika bulan Ramadan ibadahnya biasa-biasa saja? Maka jawabnya, dikarenakan memang sebelum masuk Ramadan kita tidak ada persiapan. Ibaratnya kita masuk di medan perang, tidak ada persiapan, maka akhirnya pun kita kalah di medan perang. Bekalnya habis, darah pun habis, tidak akan meraih kemenangan orang-orang yang tidak ada persiapan. Makanya dulu para ulama bersiap-siap. Mulai dari bulan Rajab mereka persiapan, kemudian masuk Sya'ban mereka persiapan, ketika bulan Ramadan mereka memanen. Adapun kita sekarang masuk Ramadan baru persiapan, akhirnya
persiapan pun tidak maksimal. Kita dikalahkan oleh nafsu-nafsu kita, yang akhirnya waktu di bulan Ramadan banyak habis percuma dan terbuang sia-sia, dikarenakan memang kita menyambutnya tidak serius. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Ramadan itu lebih barokah bagi orang-orang yang serius menyambutnya. Di antara menyambutnya, memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa, memperbanyak taubat di bulan Sya'ban ini, dan terus membaca Al-Quran semaksimal mungkin. Barang siapa yang memaksimalkan persiapan di bulan Sya'ban ini, maka Allah akan memberikan dia panen yang terbaik di bulan Ramadan, sehingga waktunya benar-benar barakah di bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan telah kita bacakan tadi beberapa ayat yang menjelaskan kisah para sahabat yang dilarang oleh Allah untuk ikut perang, dikarenakan mereka tidak ada persiapan untuk berangkat perang. Maka ini menunjukkan Allah mencela manusia yang ingin melakukan sesuatu tanpa persiapan. Lebih baik tidak usah ikut perang kalau tidak ada persiapan. Kalau memang ingin perang dan membela kaum muslimin, membela agama Allah, hendaknya seseorang ada persiapan. Maka begitu pula kalau memang ingin benar-benar mendapatkan barakah di bulan Ramadan, persiapan yang ekstra dan minimalnya adalah kegembiraan yang luar biasa dalam menyambut bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan di sini sekilas tentang apa saja yang ada di bulan Ramadan dari keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, di bulan Ramadan ada puasa. Puasa Ramadan yang merupakan rukun keempat dari rukun-rukun Islam. Rukun keempat dari rukun Islam. Dan yang dimaksud dengan rukun Islam adalah syariat yang terpenting dalam ajaran Islam. Dan ternyata di bulan Ramadan ada syariat-syariat yang penting dalam Islam. Di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, yang ada di bulan Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran. Bulan yang mulia, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yang mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal 83 tahun lamanya, atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di bulan Ramadan yang insyaAllah akan kita sambut kedatangannya, terdapat keutamaan puasa, yang barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan juga di bulan Ramadan yang akan kita sambut ini adalah pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian pada bulan Ramadan yang akan kita sambut ini ada setiap malamnya, kata Nabi, pembebasan dari api neraka. Disebutkan dalam hadis, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Pada setiap waktu berbuka ada orang-orang yang, kata Nabi, dibebaskan dari siksa neraka. Setiap berbuka di bulan Ramadan. Jadi setiap berbuka di bulan Ramadan, pada waktu itu Allah membebaskan seseorang dari siksa neraka. Maka dianjurkan ketika buka puasa memperbanyak doa. Tetapi sekarang kalau berbuka kaum muslimin memperbanyak makannya, dan itulah yang terjadi. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang insyaAllah sebentar lagi kita menyambutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan itu senilai dengan puasa 10 bulan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu senilai dengan
puasa 10 bulan. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah barang siapa yang melakukan solat tarawih atau qiyamul lail bersama imam walaupun hanya setengah jam, dia dicatat solat semalam suntuk. Dia dicatat mendapatkan keutamaan solat semalam suntuk. Kemudian berikutnya di antara keutamaan adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Maka pahalanya seperti berhaji bersama Nabi. Kemudian di antara keutamaannya lagi adalah ada sunnah iktikaf. Ada sunnah iktikaf yang disunnahkan seseorang untuk beriktikaf pada malam bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, di antaranya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian disebutkan lagi bahwa saya sangat dianjurkan di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran, karena pahala bacaan di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat dibandingkan di bulan yang lainnya. Kemudian dianjurkan juga di bulan Ramadan ada keutamaan memberi makan orang berbuka. Maka memberi makan orang berbuka, keutamaannya mendapatkan pahala puasa seperti orang yang sedang berpuasa tadi. Maka inilah beberapa keutamaan bulan Ramadan yang sangat pantas kita semua bergembira kedatangannya. Maka tidak ada yang lebih menggembirakan seorang muslim daripada mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Maka hendaknya tanamlah dalam hati kita semua, janganlah yang menjadi sebab gembira itu hanya dunia saja. Janganlah yang menjadikan sebab kita kegembiraan di hati kita semata-mata dunia. Hendaklah yang paling utama sebab kegembiraan kita adalah mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Dan di antara rahmat karunia dari Allah yang terbesar adalah mendapati bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati-hati kita semua kegembiraan bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga di bulan Sya'ban ini kita semua sudah merasakan nikmatnya. Belum lagi datangnya Ramadan kita merasakan kegembiraannya. Belum lagi datang Ramadan kita merasa kerinduan yang luar biasa. Barang siapa yang rindu dengan Ramadan, maka sungguh Allah telah memberikan kebaikan pada hatinya. Dan barang siapa yang tidak senang berjumpa dengan Ramadan, maka musibahlah yang akan menimpa dirinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah, sehingga kita semua bisa mencintai bulan Ramadan dan bisa menyambutnya dengan sambutan yang terbaik, dan terutama dengan cara bertobat kepada Allah. Itulah cara menyambut yang terbaik, yaitu bertobat kepada Allah Jalla wa'ala atas kekurangan amal kita selama ini dan atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang kegembiraan berjumpa dengan bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.